Saudara polisi menemukan bagian tubuh jenazah perempuan yang ditemukan di dalam karung di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Bagian tubuh korban yang berjarak 2 km dari lokasi penemuan jenazah sebelumnya. Operasi pencarian membuahkan hasil saat menyisir area di Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Awalnya warga tak mencurigai plastik berwarna putih itu, namun aroma tak sedap membuat warga curiga dan melaporkan pada polisi yang tengah mencari bagian tubuh korban. Diketahui keberadaan bungkusan plastik ini sudah ada sejak Selasa siang. Kasus temuan jenazah di dalam karung di kolam dermaga Pelabuhan Muara Baru ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya. Aku nggak tahu, kirain bangkai ikan apa-apa kan suka buang orang. Kok baunya sampai ini nggak hilang-hilang sampai saya pulang kemarin. Setelah tubuh jenazah korban lengkap, polisi berhasil mengungkap identitas korban. Polisi menyatakan korban merupakan ibu rumah tangga berusia 40 tahun berinisial SH. Korban merupakan warga Babakan Binong, Kecamatan Binong, Tangerang, Banten. Dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Priok, ditemukan luka akibat benda tajam di bagian leher dan ada luka pada perut korban. Polisi telah menghubungi keluarga korban untuk membuat laporan terkait kasus pembunuhan SH. Kasus dalam penanganan tim Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Jataras Polda Metro Jaya. Sidik jarinya juga didapatkanlah keterangan atau informasi bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun, ya, beliau lahir tanggal 9 April, inisialnya saudari SH. Teridentifikasi korban ini siapa, itu berusaha dihubungi dan akhirnya keluarga korban juga membuat laporan polisi terkait dugaan peristiwa pembunuhan. Jenazah seorang perempuan terbungkus karung ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga dengan kondisi tidak lengkap. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti dan bagian tubuh korban. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan menyita sejumlah alat bukti, diantaranya karung, pakaian, dan selimut yang digunakan untuk menutupi jenazah. Pelabuhan Tanjung Priok sedang melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian ini dan sekarang jenazah sedang kami bawa di Rumah Sakit Polri untuk kita laksanakan otopsi dan identifikasi. Jenazah wanita dalam karung pertama kali ditemukan warga di pinggir kolam di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditemukan, jenazah korban terbungkus rapi dengan kardus, selimut, dan busa kasur, serta karung. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala bilang, dari kondisi jenazah mengindikasikan korban pembunuhan berencana. Ya, dan tidak hanya soal pembunuhan, tapi juga dilakukan secara terencana, terlihat dari beberapa hal yang terlihat pada saat dalam bungkusan dalam kardus tersebut, ya, yang mana pasti sudah ada unsur persiapan dalam rangka pembuangannya. Lalu kemudian bagaimana barang-barang itu telah dibeli, ya, oleh pelakunya, ya, dan juga kemudian bagaimana barang itu kemudian diletakkan, ya, di dermaga tersebut. Itu saya kira sudah melalui suatu proses perencanaan sebelumnya oleh pelaku, begitu. Untuk memperkuat bukti, polisi akan melakukan otopsi pada jenazah korban untuk memastikan penyebab kematian. Tim Liputan, Kompas TV. Rumah jenazah perempuan ditemukan di tepi Waduk Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya ditemukan warga saat bongkar muat ikan. Untuk mengetahui kronologi penemuan jenazah, selengkapnya penelusuran jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan Arif Rahman. Sekarang saya tengah berada di lokasi di mana ditemukan sesosok mayat begitu pada Selasa 29 Oktober yang lalu. Ini ditemukan pada jam 10 waktu Indonesia pagi waktu Indonesia Barat, dan
di belakang saya ini merupakan tempat kejadian perkara begitu. Dan kita coba langsung melihat bagaimana TKP atau lokasi kejadian dari penemuan mayat seorang wanita yang diduga ini berusia 40 tahun. Dan memang berdasarkan informasi saksi yang kami terima bahwa mayat tersebut ditemukan di pinggir Danau Muara Baru. Bersama kami sudah ada Pak Ayub. Saya coba bertanya tentang kejadian pada saat hari Selasa kemarin, begitu. Pak Ayub, tentang penemuan jenazah seorang wanita di Danau Muara Baru ini. Katanya Bapak yang pertama kali menemukan, betul atau tidak? Ya, saya sih orang ketiga tapi bareng-bareng. Pada waktu itu ada anak-anak bongkaran muat ikan. Nah, pada waktu itu saya ngopi bareng-bareng. Nah, pas ngopi bareng-bareng ngelihat bungkusan. Nah, bungkusan itu penasaran anak-anak, ya kan? Saya kira juga cuma sekedar kasur pada ngambang gitu kan. Kita mainin aja itu. Nah, makin kesini kita penasaran gitu kan. Makin penasaran, saya coba buka awal kardus, berbungkus kardus, ya kan. Nah, kedua setelah saya buka kardus, karung masih berlapis lagi dari karung, kasur busa lantai. Nah, kemudian salah satu teman saya menghubungi polisi. Nah, datanglah polisi pada waktu itu 2 orang. Nah, setelah polisi datang barulah atas izin polisi suruh angkat jenazah ke atas, baru kita angkat. Kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu TKP di mana ditemukannya sesosok mayat begitu. Dan sebenarnya ini masih ada satu TKP lain yang kalau kita ketahui memang dari jenazah korban sendiri diketahui memang ada bagian tubuh yang terpisah. Saudara, sekarang saya sudah berada di lokasi kedua, TKP penemuan anggota tubuh lainnya. Dari lokasi pertama tadi berkisar 1 kilo menuju 2 kilo begitu, dimana kalau kita lihat kondisinya, ini di sebelah kanan saya, sisi kanan saya ini ada dinding pembatas maksud kami, antara rumah warga dengan jalan. Tapi di sela-sela antara pembatas dan dinding rumah warga ini ada merupakan sela-sela begitu, yang dimana ini merupakan TKP penemuan anggota tubuh lainnya dari seorang perempuan begitu. Saya coba tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi dari TKP penemuan anggota tubuh lainnya dari seorang perempuan yang mayatnya ditemukan pada Selasa 29 Oktober yang lalu, di mana pada pagi hari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ditemukan anggota bagian tubuh di Waduk Muara Baru begitu. Dan ketika malam harinya memang kepolisian terus menelusuri dan menemukan anggota tubuh lainnya di balik tembok beton yang berada di sebelah sisi kanan saya. Kepolisian masih melakukan penelusuran untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan dari penemuan sesosok mayat di Waduk Muara Baru. Begitu saudara yang bisa saya laporkan dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Benediktus Aditya, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Untuk membahas lebih dalam mengenai kasus penemuan jenazah perempuan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, sudah bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Hanifa Hasna. Selamat petang, Mbak Hani. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mbak Hani, identitas sudah terungkap, bagian tubuh lain juga sudah ditemukan. Ini akan mempermudah untuk mencari pelaku. Ya. Jadi mempermudah mencari pelaku itu ketika sudah ditemukan identitasnya, kita bisa melihat apakah ada konflik dengan keluarga. Atau dengan orang-orang sekitar, karena kita ketahui yang namanya kejahatan mutilasi ini kan bukan kejahatan baru sebetulnya ya, itu dipengaruhi oleh 4 hal sebetulnya. Yang pertama karena kemarahan yang luar biasa, jadi ada emosi yang terlibat di dalam situ.
Yang kedua untuk upaya untuk menghilangkan jejak. Yang ketiga untuk melakukan intimidasi. Kalau intimidasi ini kan berarti ada orang-orang di sekitar yang mungkin menjadi sasaran dari pelaku itu. Justru biasanya bukan korban itu sendiri pelakunya, apa yang disasar, tetapi orang lain, yaitu keluarga mereka. Bisa jadi seperti itu. Yang terakhir mungkin ada gangguan mental seperti psikopati atau yang lain-lain sehingga membuat si pelaku itu melakukan hal ini. Jadi bisa dikatakan menurut Anda ini orang dekat pelakunya? Kalau orang dekat, kita masih belum bisa tahu ya, tetapi kalau dilihat dari prosesnya hingga seperti yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala bahwa ada indikasi dilakukan secara apa namanya serius gitu ya, direncanakan gitu ya, bagaimana cara membuangnya dengan bahan-bahan apa, berarti ini adalah orang-orang yang terlibat dalam hubungan tertentu dengan si korban ini, entah itu keluarga dekat atau teman-temannya atau rekan bisnis atau yang lain. Ini ditemukan terpisah dengan jarak hampir 2 kilometer. Ini apa motifnya kira-kira? Oke, baik. Kenapa dibuang tetapi tidak jauh? Ada indikasi dia itu, si pelaku itu melakukan hal ini karena untuk mengintimidasi. Nah, intimidasinya itu entahlah kepada siapa ya, atau kepada korban, kepada korban itu sendiri, atau orang-orang di lingkungan terdekat dari korban itu. Karena ketika ini sudah diindikasi sebagai sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana, aturannya ya seharusnya yang kita pahami adalah mereka akan membuang sejauh-jauhnya dari tempat kejadian sehingga penemuan bagian tubuh ini menjadi sulit dilakukan. Tapi kalau dekat berarti kan ada indikasi-indikasi tertentu. Siapa tahu pelakunya ingin mengintimidasi keluarga atau lingkungan terdekat dari korban itu sendiri. Kalau ini sudah teridentifikasi korbannya, artinya pelaku dan juga hubungan pelaku dengan korban ini sudah bisa terbaca tentu oleh polisi saat ini biasanya. Ya, benar sekali. Karena kalau sudah seperti itu berarti kan tinggal kita melihat dari sisi keluarga atau orang-orang terdekat dari korban. Sebetulnya selama ini korban bermasalah dengan siapa? Baik secara emosional maupun instrumental atau material. Material itu berarti berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, kedudukan, atau yang lain-lain terkait dengan sesuatu yang ingin dimiliki atau diambil oleh si pelaku. Kalau pemilihan lokasi tepat ditemukannya jenazah ini, bagaimana? Karena dermaga tempat yang tidak sering dilalui oleh warga, atau bagaimana ini pemilihan lokasinya oleh pelaku ini? Karena tadi diindikasi pelakunya sudah melakukan survei dulu ya, atau dia benar-benar mau melakukan pembunuhan ini secara terencana, pembuangan ini adalah tempat yang tepat menurut pelaku karena tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, untuk menunda atau mempersulit untuk pencarian dari si korban ini. Oke, baik. Terima kasih. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.